yang selalu bersama-sama kita, Pak Haji Abdul Qadir Arif. Terima kasih Pak Haji. Yang kami hormati orang tua-tua kita, sesepuh-sesepuh dari setiap etnis di Kabupaten Merauke yang boleh hadir juga di malam hari ini. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, kita Ikemal ini ada 6 etnis. Saya sekaligus mengundang ketuanya bisa hadir dampingi saya di atas ya. Yang pertama ketua etnis Nusarea. Kita berikan aplaus Pak Taufik. Kemudian ketua etnis Kalwedo. Silakan Bapak Roni. Kemudian ketua Ikatan Keluarga Kei, Bapak Efrain. Kemudian ketua Ikatan Keluarga Tanimbar, Bapak Theo Patruan. Kemudian ketua Kerukunan Maluku Utara atau Kerukunan Keluarga Ternate. Ini Sultan dari Ternate, Pak Iksan. Dan ketua keluarga Aru. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz, ini Ikatan Keluarga Maluku dengan kapitannya, komandan-komandan setiap etnis. Jadi kita sebenarnya di Merauke ini, Kemal ini bukan perahu tapi kapal. Kapal. Baik para hadirin undangan serta saudara semua yang boleh hadir di malam hari ini. Selamat malam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu satu dengan yang lain, yang pastinya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami juga mengucap terima kasih atas kehadiran kita semua yang boleh hadir di malam hari ini. Kebetulan juga Pak tokoh kita, senior kita, Pak Untuk Sang Haji, yang boleh hadir jauh-jauh dari Jayapura, terima kasih. Kemudian sesepuh-sesepuh, orang tua-tua kita dari setiap etnis yang boleh hadir, sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih. Acara ini adalah momentum yang baik untuk kita memperkuat tali silaturahmi sesuai dengan tema kita di belakang, menjaga kebersamaan dan mempererat toleransi hidup orang Basudara, terutama kita keluarga Maluku di Merauke. Bapak Ibu sekalian, yang pertama bahwa kita yakin kita diciptakan oleh Tuhan pasti dengan banyak kelemahan, pasti dengan banyak kekurangan, dan juga pasti dalam menjalani hidup kita banyak yang kita buat kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan tidak menutup kemungkinan pimpinan-pimpinan kita, Bapak Gubernur, Bapak Bupati juga banyak pasti membuat kesalahan, karena kita manusia yang punya kelemahan. Nah, oleh sebab itu saat ini acaranya adalah bagaimana kita bisa saling memaafkan, kita bisa merajut lagi tali yang silaturahmi yang sudah renggang, kita bisa merajut kembali, kita memperbaiki lagi hubungan kita yang kurang-kurang. Karena saya yakin dalam menjalani hidup, apalagi kita orang Maluku, pasti ada kurang-kurangnya, ada salah pahamnya, ada beda pendapatnya, ada tak kiri-kirinya. Ya, jadi marilah kita saling memaafkan pada malam hari ini. Tetapi mungkin bukan itu saja, kita juga wajib untuk saling mendoakan, wajib juga untuk mendoakan pimpinan-pimpinan kita, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, ya. Sehingga bagaimana
kita bisa menjalani tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Merauke. Bapak Ibu sekalian, semoga kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan semakin kuat dalam menjalani hubungan yang harmonis, saling mendukung satu dengan yang lain. Yang jelas bahwa tahun ini kita masuk di tahun politik. Sudah pasti di antara kita sekalian, terutama ikatan keluarga Maluku yang ada di Merauke, pasti ada beda pendapat, pasti ada beda pilihan. Tapi mungkin kita bisa saling mengingatkan. Yang jelas jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Yang jelas jangan sampai merusak hubungan keluarga kita sebagai ikatan keluarga besar di Maluku. Walaupun kita beda pilihan. Setuju ya? Setuju. Dan yang berikut adalah luar biasa kita sebagai ikatan keluarga Maluku yang ada pengurusnya yang berdiri di depan menyampaikan banyak terima kasih kepada panitia khususnya komunitas Jogja Romonare, ketua panitia Bapak Christian Munila yang dalam waktu singkat kita bisa melaksanakan halal bihalal pada malam hari ini. Kita punya satu agenda lagi di tanggal 14 Mei, walaupun itu tanggal 15 Mei Hari Patimura, cuma dilaksanakan Hari Patimura hari Senin. Sehingga kita melaksanakan Hari Patimuranya tanggal 14 Mei, rencananya di Wasu. Jadi kita mohon senior kita Pak Untung bisa hadir, dan Pak Saudara semua juga bisa hadir. Dengan satu catatan, pada tanggal 14 Mei, hari Minggu, setelah pulang gereja, kita wajib menggunakan kaos merah. Setuju? Setuju? Baik, terima kasih dan mewakili kita semua yang hadir di malam hari ini dan pengurus inti ketua-ketua etnis, saya menyampaikan permohonan maaf. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara selanjutnya yakni tausiah, marilah kita dengarkan bersama-sama lagu-lagu religi dari Hadrah Fahrul Wujud. Kita berikan aplaus untuk Hadrah Fahrul Wujud.
Demikian tadi telah bersama-sama kita saksikan Hadrah Fahrul Wujud. Sekali lagi mari kita berikan aplaus untuk grup Hadrah Fahrul Wujud. Baik hadirin Pela Gandong, hati manusia laksana tanah yang tandus di pegunungan yang tinggi. Semakin dirawat dan dijaga, disiram, serta dipupuk, maka akan semakin suburlah tanahnya dan akan mudah untuk ditanami. Namun, jika tak dirawat dan dijaga, maka bertambah keras dan tanduslah tanahnya. Maka oleh karenanya, marilah kita akan ada dan kita akan menyimak bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Qadir Arif, Sarjana Agama, sekaligus akan dilanjutkan dengan doa syukur kepada Kiai Haji Abdul Qadir Arif, Sarjana Agama, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi qarabati ajma'in. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi. Yang saya hormati pejabat gubernur Provinsi Papua Selatan atau yang mewakili, Bapak Bupati atau yang mewakili, para pejabat yang sempat hadir di malam hari ini, Pak Dandim, Pak Kapolres, hadirin hadirat tamu undangan. Yang saya hormati pula saudaraku yang terkasih Bapak Insinyur Dr. Andes Benila Tumahina selaku Ketua DPRD Kabupaten Merauke, yang insya Allah mudah-mudahan ada putra-putra terbaik Maluku yang bisa menjabat sebagai gubernur atau bupati nanti kelak insya Allah. Saya ada lawan. InsyaAllah, kalau saja sekiranya kita baru saja ketua DPRD, maka insyaAllah tidak tertutup kemungkinan akan berlangsung ke depan atas yang lebih baik lagi insyaAllah. Sahabatku, teman-temanku, selaku tamu kehormatan hari ini, Bapak Insinyur Untung Sangaji yang jauh-jauh dari Jayapura setelah berkiprah di Kabupaten Merauke beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah telah banyak menoreh sejarah. Mudah-mudahan kebaikan beliau akan senantiasa mendapatkan rahmat dari sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Allahumma amin. Bapak Pendeta yang sempat hadir, Bapak Pastor dan sahabat-sahabatku, saudaraku, sekeyakinan, sebangsa dan setanah air yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa, beta rasa, sing ada aneh, sing ada rasa. Kalau hari ini saya hadir selaku pembawa
sekaligus saya mewakili keluarga kerukunan Sulawesi Selatan. Kalau saja sekiranya saya bisa berbaur, bersaudara dengan kita semua, dengan Ale. Kenapa Ale tidak mampu untuk mencairkan suasana bersahabat dengan kami? Padahal kita izakut bekai, izakut kai. Satu hati, satu tujuan. Apabila kita ingin menarik dari Al-Quranul Karim, ini sangat sejarah sekali. Apa yang telah dikumandangkan oleh Adanda Abdurrahman tadi, bersama-sama dengan Sari Tilawah dari Ananda, itu sangat-sangat jelas bahwa kita ini tidak perlu mencari-cari kekurangan di antara kita. Tapi bagaimana caranya? Kita harus mencari di mana titik persamaan di antara kita itu pasti ada. Oleh karenanya insya Allah melalui perantaraan halal bihalal, pada kesempatan yang baik ini kita kembali merajut kebersamaan, dan insya Allah kita kembali merajut silaturahim yang selama ini tertunda. Tidak sempat saling mengunjungi, tidak sempat saling berkomunikasi, tidak sempat saling berjabat tangan. Di tempat inilah kita mesti harus terbuka, membuka pintu hati kita masing-masing untuk menerima siapa saja yang mau bertengger di dalam hati kita semuanya. Saya teringat dengan kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Quraisy ketika beliau berkunjung di Mesir. Waktu itu saya masih mahasiswa, tahun 94. Ya, kita berkumpul di suatu tempat yang namanya KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Yang sebenarnya ini halal bihalal hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Bahkan di tanah Arab juga tidak ada. Walaupun sesungguhnya ini berbahasa Arab, halal bihalal. Halal bihalal ini tercipta, terlahir dari kita punya bangsa. Begitu saking hebatnya Indonesia berinovasi. Karena ketika itu para pejabat kita, ya, karena saking sibuknya sehingga mereka tidak mampu lagi untuk berkomunikasi. Berbeda saat sekarang ini, Masya Allah, luar biasa. Ya, begitu kita bangun, kita sudah berkomunikasi. Kenapa? HP selalu berada di samping kiri kanan kita. Ya, bahkan kadang-kadang karena lantaran handphone kita lupa istri, ya, lupa suami, lupa anak, anak lupa kepada orang tuanya. Karena kenapa? Karena saking hebatnya yang namanya makhluk handphone ini. Nah, oleh karenanya hadirin yang berbahagia, jangan sampai oleh karena alat komunikasi yang saat sekarang ini kita genggam, lalu kemudian kita luntur persaudaraan, luntur persahabatan, luntur silaturahim di antara kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena fakta dan kenyataan yang kita lihat saat sekarang ini, di mana-mana ketika kita berada di halte bus ataukah di mana saja, ya, yang ada sibuk dengan get-getannya. Apa yang dia katakan oleh Bapak Quraisy ketika itu? Seseorang bisa saja merasa damai sejahtera apabila dia mendapatkan orang itu berada di hatinya. Seorang suami bisa merasa bangga dengan istrinya apabila dia mendapatkan tempat di hati istrinya. Sebaliknya pun juga demikian. Seorang pemimpin, mereka bisa bangga dengan bersemangat karena dia mendapatkan tempat di hati rakyatnya. Dan kita semua yang hadir itu orang bersaudara, bisa merasa puas, merasa bangga pada malam hari ini karena kita semua saling berada di hati kita masing-masing, insya Allah. Karena kenapa? Ketika saya disambut, Masya Allah, luar biasa. Yang tadinya saya tidak tahu sama sekali dari mana, tapi karena dengan senyuman yang begitu mantap, yang sangat luar biasa, dan tiada dusta di antara kita, sehingga di hati kita yang tersentuh bahwa ini kita punya saudara. Ya. Jadi berbeda kalau ada seseorang yang menyimpan dendam di antara kita, pasti hati kita itu terketuk juga, terasa ya. Tapi apapun yang terjadi di antara kita, jangan selalu memunculkan su'uzan. Ya,
Jangan sekali-kali bernegatif thinking. Karena kebanyakan bernegatif thinking ini yang akan merusak tatanan persaudaraan di antara kita. Ini jangan sampai ya, biasanya begitu kan Pak. Seandainya ini yang terjadi, barangkali seperti ini. Jangan. Justru kita mesti harus memperbaiki hati kita. Karena Rasulullah SAW sudah menyatakan 1500 tahun yang lalu, nyatakan dalam sebuah hadisnya bahwa di setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila daging itu rusak, maka rusaklah secara keseluruhan. Dan apabila daging itu baik, maka insya Allah baiklah seluruh anggota tubuhnya. Faiza saluhat salat kullu, faiza fasadat fasadat kullu. Ala wahyal qalb. Ingat, itu namanya hati. Makanya kenapa orang marin mengambil satu sampel, izakut bekai, izakut kai, satu hati, satu tujuan. Mengambil hati karena kenapa? Begitu kita mengambil hati, ada sebuah sikap kehati-hatian di antara kita. Mudah-mudahan ketika kita mengarungi kehidupan di setiap langkah-langkah kita, ketika kita menempatkan hati kita di atas segala-galanya, maka insya Allah damailah kita. Tapi ketika kita menempatkan emosional, nafsu belaka, di antara kita tidak akan bisa menerima satu sama lain. Saya yakin dan percaya kita hadir di tempat ini karena kita membawa hati, ya, karena kita memiliki hati yang bagus. Dan dalam kesempatan kali ini perbaiki hati kita, jangan sampai terluka dan ternodai. Bapak sebagai seorang suami, janganlah menaruh curiga kepada istrinya. Pun sebaliknya, ibu sebagai istri jangan selalu curigaan kepada suaminya. Jangan-jangan suami saya ini ada lagi gebetannya lain, ya, jangan. Karena kecurigaan itu bisa membawa doa. Ketika kita curiga, bisa saja dia muncul suatu fakta dan kenyataan, padahal bukan itu harapan kita. Tapi ketika kita berhusnuzan, selalu muncul doa-doa yang terbaik untuk suami kita, maka dimanapun suami kita berada selalu tenang dia melangkah. Mereka bisa menyelesaikan tahapan pekerjaan dengan penuh hikmat dan kembali membawa rezeki yang lebih halal dan sehat, insya Allah buat istri dan anak-anaknya. Ya, jadi jangan sampai karena kita ini terlalu bernegatif tinggi, curigaan terus sama suami. Suami ini melakukan, ya. Suami pun juga kalau memang ketemu dengan istri yang cerewet, udahlah sabarlah Pak, ya. Sabarlah karena memang itu sudah qudratullah, sudah ditakdirkan. Untunglah apabila kita suami istri ini selalu dipertemukan. Kalau istrinya cerewet, pasti suaminya sabar. Suaminya banyak nyeloteh, insya Allah istrinya sabar, ya. Mempertemukan kedua-duanya dengan sama watak keras, insya Allah hanya tipis, ya. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan kita ini dalam kerukunan Maluku tidak ada perbedaan di antara kita. Kita satu. Kenapa kita satu? Karena tujuan kita sama. Kita akan kembali ke kampung halaman kita yang terakhir. Di mana kampung halaman kita? Akhirat. Semuanya kita pasti akan mati. Semuanya akan sirna. Kita hanya menyimpan kenangan, apakah itu kenangan pahit ataupun kenangan baik. Tergantung bagaimana kita menoreh catatan kehidupan kita, apakah dia bermakna atau tidak. Nah, oleh karenanya perbanyaklah menumbuh kembangkan kebaikan di antara kita, agar supaya di setiap orang-orang yang mengenang kita, walaupun kita sudah berkalang tanah kelak di kemudian hari, maka insya Allah akan selalu ada doa yang terbaik mengalir. Ya Allah, orang ini orang baik, ya Allah. Walaupun saya tidak sekeyakinan orangnya baik, ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ada doa yang selalu muncul di antara kita. Selamatkan dan jauhkanlah dari api nerakamu, ya Allah. Ya. Tapi kalau ada orang yang tidak baik alias jahat, selalu menzalimi saudaranya, maka akan tidak tertutup kemungkinan selalu muncul doa-doa yang tidak baik. Ya Allah, saya sudah bosan melihat wajahnya, ya Allah. Lebih baik kau menjemput secepatnya. Aduh, ya. Lebih baik kau matikan aja, ya Allah. Ya. Insyaallah di sini tidak ada. Semua kita ini baik, hatinya baik. Walaupun kita
berada dalam agama yang beraneka ragam, etnis boleh beda, akan tetapi hati kita selalu satu untuk mendapatkan ridha restunya Tuhan yang Maha Kuasa. Langkah dimanapun kita akan berakhir, insya Allah. Jadi ketika kita sudah niatin untuk senantiasa membangun kebersamaan, untuk selalu mencari-cari di mana bersamaannya, maka yakin dimanapun kita berada, asik. Kita selalu mendapatkan kenikmatannya. Tapi ketika kita mencoba untuk menyempitkan hati dan pikiran kita, untuk membatasi siapa saja yang kita ajak bergaul, maka disitulah kita akan mendapatkan sebuah penyakit, power syndrome. Ya, selalu muncul kecurigaan, jangan-jangan ini teroris, jangan-jangan ini pemabuk, jangan-jangan ini pemerkosa, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan. Akhirnya apa yang terjadi? Lepas iman, muncullah penyakit jantungan. Tidak lama kemudian, death. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Ya. Kita semua berharap agar supaya usia kita dipanjangkan usia umur kita oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada satupun di antara kita yang selalu berdoa, ya Allah, pendekkanlah usia saya, Allah. Tidak. Apalagi yang namanya pengantin baru. Selalu dia minta, ya Allah, panjangkanlah malam ini, ya Allah. Singkatkanlah siangnya. Ya. Panjangkan usia saya, ya Allah. Itu. Ya. Jadi kita ini walaupun kita sudah 60 tahun ke atas masih selalu, ya Allah, panjangkanlah usia saya, ya Allah. Semoga di usia saya, di akhir usia saya selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah. Agar supaya kebaikan ini mengalir terus menerus menjadi fakta sejarah kemudian hari, sehingga anak cucu kita bisa mendoakan bahwa ternyata kakek saya, teteh saya dulu seorang hebat, seorang yang pejuang, seorang yang senantiasa hidupnya sosial, ramah tamah terhadap sesama orang, tidak pernah membatasi dirinya kepada siapapun juga. Saya harus berkiblat kepadanya karena dia mempunyai akhlak yang mulia. Rasulullah SAW sebagai Nabi, tentunya saya mengatakan bahwa di antara sekian para pemimpin yang pernah hidup di masanya, ya, kita bisa lihat sejarahnya. Betapa Rasulullah memperlihatkan, memberikan atau indikasi kepada kita untuk senantiasa menghargai siapapun di antara kita. Contoh, pernah suatu ketika Rasulullah duduk bersama dengan sahabatnya. Lalu kemudian tiba-tiba muncul iring-iringan jenazah. Rasul langsung berdiri. Sahabatnya menegur, ya Rasul, ya Nabi, ya Muhammad, tidakkah engkau tahu bahwa yang meninggal ini orang Yahudi? Apa kata Rasulullah? Betul. Justru saya tahu karena kita ini mesti harus menghargai siapa saja yang meninggal, dan kita harus wajib memberikan penghormatan kepada orang yang sudah berakhir kehidupannya di muka bumi. Rasulullah tidak pernah memilah-milih orangnya. Bahkan di masa kehidupan Rasulullah SAW lebih banyak duduk bersama dengan orang-orang miskin dibanding pejabat-pejabat di atas, ya, pejabat-pejabat teras. Rasulullah lebih banyak menghabiskan waktunya untuk duduk bersama orang fakir miskin, yatim piatu disap-usap kepalanya. Untuk apa? Untuk menedukkan hati mereka agar supaya mereka bisa hidup berkembang sebagai manusia yang kafah, manusia yang sempurna, yang selalu menghargai setiap orang. Jadi jangan kita membatasi diri kita untuk menghargai setiap orang karena faktor jabatan, pangkat dan jabatannya, karena pangkat jabatan itu bisa saja sirna sewaktu-waktu, ya. Akan tetapi perlu kita yakini bahwa sesungguhnya ketika kita membawa diri, membawa hati yang tulus, ikhlas, kita menerima siapa saja yang hendak bersahabat, bersaudara dengan kita, lalu kemudian kita mengatakan welcome, lalu kemudian kita mengatakan marhaban, ya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Masya Allah, luar biasa, ya, luar biasa. Nah, oleh sebab itu kalau saya dicari, ada di Papua, etnis Papua, ada di etnis Maluku, ada di etnis Kalimantan, Sumatera, ada di Jawa, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, saya bisa melenggang kaki karena kenapa? Begitu saya masuk disambut dengan senyuman. Assalamualaikum, ya Ustaz, dari mana? Apa kabar? Ya, itulah sapaan yang pertama. Paling tidak orang yang menyapa kita memberikan doa keselamatan buat kita. Sekurang-kurangnya selamat pagi, selamat sore, dan shalom, dan lain sebagainya. Itu sapaan-sapaan orang yang betul-betul punya nurani dan kita. Ya.
Kalau sekiranya saat sekarang ini kita mendengarkan ada beberapa tempat atau negara yang berkali terjadi konflik di antara mereka, dan kita harus mendoakan, ya Allah, semoga mereka harus kembali ke nuraninya masing-masing, bahwa betapa peperangan itu bukan segalanya untuk menyelesaikan persoalan, akan tetapi menambah permusuhan di antara kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. 3 hari saja Pak di alam agama Islam memberikan batasan buat kita untuk tidak saling menyapa. 3 hari. Apabila ada di antara kita yang silang pendapat karena persoalan politik, ya, antara Pak Beni ataukah dengan Pak Latarsa, jangan sampai besok lusa karena persoalan apa sehingga dia tidak bisa tegur sapa. 3 hari Pak, selain lewat dari ketegangan tidak boleh karena rahmat Allah terputus. Ingat, hati-hati, jangan sampai ini persoalan yang kita selalu bangga, tidak mau lagi saling tahu, tidak mau lagi saling komunikasi, tidak mau lagi saling menyapa, tegur dan lain sebagainya karena perbedaan corak, karena perbedaan partai. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada di dalam kamus kita sebagai keluarga besar Maluku, insyaallah taala. Mari kita membawa kerukunan ini ke puncak yang tertinggi agar supaya insyaallah taala kita semua bersaudara dan juga cucu anak cucu kita nanti kelak di kemudian hari selalu bersama-sama bergandengan tangan untuk saling merangkul, membawa bunyi amnya ini menjadi baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Karena saat sekarang ini belum kita sampai mencapai derajat yang lebih, harapan kita belum kita sejahtera Pak sebagai bangsa Indonesia, belum. Kenapa? Karena kita masih merasakan kemiskinan. Saudara-saudara kita yang ada di Jepang, saudara-saudara kita yang ada di Jerman, di Eropa dan lain sebagainya, sudah mereka merasakan nikmatnya dunia. Tapi kalau kita di Indonesia barangkali sebatas orang yang barangkali mereka pun juga yang berlimpah dengan harta pun juga tidak merasa merdeka, merasa tenang. Tapi bagi setiap orang yang selalu menjaga hatinya, walaupun dia berada dalam situasi apapun juga, selalu menjaga hatinya, maka dialah orang kaya yang sebenarnya. Rasulullah mengatakan, laisal ghina an kasratil mali, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah orang kaya karena banyak mobilnya, banyak rumahnya, banyak investasinya, lalu kemudian dikatakan bahwa dia orang kaya, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafsi, akan tetapi dimaksud dengan orang yang kaya adalah kaya hati. Kaya hati. Bisa di mana-mana tersebar senyumannya, ya. Tidak pernah ada senyumannya itu dipaksakan dan terpaksa. Selalu mengalir, ya. Karena kenapa? Dia tidak pernah merasa curiga terhadap saudara. Selalu menyimpan kesan yang baik. Saudara saya itu adalah orang baik. Selalu menyimpan dalam otaknya kebaikan. Sampai di dalam tubuh, satu hati, satu barin yang paling dalam. Selalu muncul kebaikan. Sehingga itulah yang akan membawa kehidupannya selalu melakukan perbuatan yang baik. Alhamdulillah, tabarakallah. Mudah-mudahan insyaallah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam acara halal bihalal ini tidak ada lagi sekat-sekatan di antara kita. Mari kita saling berangkul, mari kita saling bergandengan tangan membawa bangsa dan negara kita menjadi baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Cukuplah kita bersedih hati, kecewa terhadap tokoh-tokoh kita yang tidak mampu memegang amanah. Mulai dari sekarang kita harus melahirkan generasi muda yang tangguh, yang kuat imannya, akidahnya, yang senantiasa menempatkan agama di atas segala-galanya, yang senantiasa menjunjung tinggi persamaan, keadilan sosial, dan senantiasa menjaga keharmonisan di antara kita. Maka itulah yang kita harus tumbuh bersama agar supaya bangsa dan tanah air kita ini tidak gadaikan kepada negara yang lain. Nyaris bangsa kita ini saat sekarang ini, ya, kita gadaikan karena terlalu banyaknya utang-utang yang terjadi. Tapi insya Allah yakin dan percaya esok lusa pasti akan muncul pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak pernah melihat siapapun di antara kita, akan tetapi selalu mengedepankan kebersamaan. Insya Allah saya yakin dan percaya, dan kita semua yakin bahwa sesungguhnya negara Indonesia yang kita cintai ini, negara Indonesia yang kita bangga-banggakan ini, negara Indonesia punya harkat dan martabat yang begitu mulia di mata dunia, insya Allah akan kembali berjaya melebihi dari kejayaan daripada bangsa-bangsa yang saat sekarang ini sudah maju, insya Allah. Ya,
yakin dan percaya berangkat dari keluarga kerukunan. Ya, Maluku kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang selalu menjaga hatinya, pejabat-pejabat yang selalu melihat rakyatnya, pejabat-pejabat yang selalu melihat masa depan bangsa ini lebih baik dan lebih mulia insya-Allah. Mudah-mudahan kita selalu berdoa semoga kebersamaan kita senantiasa terpupuk dan terjaga, dan kita senantiasa dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk perpecahan, sehingga kita selalu mengedepankan ale rasa, beta rasa, seng ada ale, seng. Nah, saya ini masih terputus-putus, Pak. Saya punya guru Pak Beni ini dengan Pak Salmon selalu tapi aduh gimana ya, insya Allah mudah-mudahan nanti saya akan hafalkan betul-betul. Saya akan bersafi ini karena ini bermakna sekali, Pak, luar biasa ini. Betul ya, betul insya Allah. Mari kita sama-sama menutup dengan berdoa, bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga apa yang kita laksanakan di malam yang mulia ini pada acara halal bihalal, kita disatukan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang amanah yang insya Allah kita sama-sama bawa, menjadikan bumi Animha ini menjadi baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Izinkan kami memimpin doa sesuai dengan syariat Islam, dan bagi agama sahabat dimohon menyesuaikan. Ila hadratin Nabi Mustafa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ya wasilal munqati'ina usilna ilaih. Allahumma anti anfusana taqwa wa zakki khairu man zakka anta waliyyu wa maulah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada malam yang berbahagia ini, pada acara halal bihalal kami dapat berkumpul di tempat ini. Kembali seraya menengadahkan kedua tangan kami memohon ya Allah, semoga acara yang kami selenggarakan ini dapat berjalan lancar ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah rahmat kasih sayang kepada ketua panitia dan seluruh jajarannya yang sempat mensukseskan acara ini sehingga berjalan dengan hikmah ya Allah. Ya Allah, kami semua yang sempat hadir di tempat ini, taufkan hati kami ya Allah untuk senantiasa menjaga kerukunan, toleransi, dan senantiasa menjaga di antara satu yang lainnya ya Allah. Semoga kami dapat bersaudara di jalan-Mu ya Allah. Kami boleh saja berbeda keyakinan, namun jangan Engkau pisahkan kami dalam satu persaudaraan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tautkanlah hati dan cinta kasih kami kepada setiap orang-orang di sekitar kami ya Allah, suami istri, orang tua dan anak, dan sesama di antara kami siapapun mereka ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami untuk senantiasa menerima persaudaraan ini ya Allah, sehingga dimanapun kami berpijak, disitulah kami menjunjung tinggi kehormatan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan daya upaya kepada setiap pemimpin-pemimpin kami ya Allah, yang saat sekarang menjalankan amanah ya Allah. Jaga dan peliharalah akhlak mereka ya Allah, sehingga menjadi tumpuan kami, dan kami dapat menjadikan mereka adalah sosok manusia yang patut diteladani ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah kami semua dari segala macam bentuk maksiat ya Allah, yang hendak memperandakan kehidupan kami di masa yang akan datang ya Allah. Terimalah pinta kami ya Allah, dimanapun kami berada ya Allah. Ridailah dan restuilah setiap langkah-langkah kami. Berikanlah setiap perbuatan kami keberkahan, sehingga memunculkan rezeki yang halal dan thayyibah ya Allah. Allahumma ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, dengan segala kelemahan yang kami miliki ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila masih ada di antara kami ya Allah yang dalam keadaan sakit dan belum sehat, sehatkanlah mereka ya Allah, kembalikanlah kepada semula ya Allah, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali dengan kebaikan.
Ya Allah, apabila ada saudara kami yang sudah mendahului perjalanan kami, ya Allah, maka tempatkanlah tempat yang mulia, ya Allah. Bimbinglah mereka dan lindungilah mereka dari segala ancaman siksaan-Mu, ya Allah. Na'udzubillah waliyazubillah. Allahumma ya wasilan muqaddina asilna ilaih. Allahumma anti anfusana taqwa wa zakki khairu man zakka anta waliyuha wa mawlaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Berikanlah kekuatan, keharmonian dan kesuksesan bagi setiap masyarakat Maluku, ya Allah, yang sedang berhalal bihalal pada saat ini, ya Allah. Semoga mereka Engkau senantiasa memberikan tuntunan dan hidayah-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqin nabiyil ummi alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala takmin dan doa kita semua. Semoga apa yang kita minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa diterima di sisinya, insyaallah taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Baik, kita boleh berikan tepuk tangan. Demikian sudah kita ikuti bersama ceramah agama dan juga doa syukur yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Qadir Arif SAG. Beliau dari Pondok Pesantren Al Munawwarah Budanan. Iya. Beliau adalah Pimpinan pondok pesantren, ya. Jadi kapan-kapan kita boleh berkunjung nanti ke sana, ya Pak, ya. Baik. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, marilah kita saksikan pembacaan puisi oleh Saudara Tan R. Hayoto. Boleh kita berikan tepuk tangan? Iya. Untuk anak muda Maluku yang akan menyampaikan sebuah puisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Beta akan membacakan puisi ini dalam dialek Ambon. Yang lain nanti bisa menyesuaikan, mungkin bisa belajar. Puisi salah waktu. Sengaja kembali beta buka kata orang tua di lapisan cinta. Di balik tikar yang tergulung di cuku dinding gaba-gaba. Bungkus cerita, bikin bulu padang berdiri. Merinding tapi bukan dingin. Tak buka di lantai bambu. Bataman daun kikir, kopi hitam, bagadan setiap malam, tagar ramalan generasi yang masih ada. Lampu pelita dengan cahaya remang-remang, dengar suara burung hantu berkeliaran, mata hampir tenggelam, tetap batahan sampai peti tarang, menyaksikan dengan mata telanjang di sana. Ada orang-orang yang menjual saudara, tagal jabatan dan kepentingan. Cerita ini tidak datang dari studi ilmu pengetahuan, bukan dari para filsuf yang banyak berhayal, bukan dari kajian orang-orang pintar, bukan dari kampanye politik yang bikin sakit hati tagal janji yang pernah ditepati. Bukan dari ilmu suwangi yang setiap hari menari, bikin setengah mati diri. Bukan cerita makam puji, kunjung taji, buka gigi, padahal ada hidup setengah mati. Cerita ini datang dari gunung-gunung, dari sopa Malaina sana, yang bikin katong ingat sombayang, ingat moyang-moyang,
Bajalan turun ikut mata air. Babala jadi air mata. Parang jadi kitab. Tombak jadi sajadah. Salawatku jadi ibadah. Baku dapat dibejikan gereja. Katong saling mendoakan untuk hidup sama-sama. Kaeng berang yang bertitip sebagai ajimat di tiap mata-mata rumah, bikin jadi aniong, para hidup aku bantu pikul susah, supaya sama-sama rasa, kalau katong itu cuma satu, dari rahim Nusa Ina. Kaeng salendang, yang katong ikat di pinggang itu, biar hujan, panas, badai hantam kiri kanan, yang bisa terlepas dari badan. Itu semboyan. Kalau katong manusia kuat, yang lahir dari tanah kapital, potong pusat pakai parang, hidup penuh dengan kasih sayang. Lenso adat yang katong sisi dalam satu celana, lipat rapi-rapi, kasih parfum sedikit agar wangi, kotor harus cuci. Itu bukan parbagaya kasih tunjuk orang kalau katong ini orang suci. Tapi parhapu saudara pun air mata yang setengah kali kasih tumpah. Tapi usia suluk. Ciligaran yang setiap hari mama taruh di rulang. Jangan kasih tindakan sabaran. Kalau ada orang lain datang kasih makan katorang. Itu nasihat. Agar katong selalu hidup aku sayang. Sudah cukup air mata nih, katong mau pulang ulang di rumah tua. Katong tidak lapar mananya. Mau baku bayar saja. Itu karung harus mengemis. Labe-labe, kenapa mamaki? Yang sampai hati, saudara. Parsetan dengan semua kepentingan yang bikin katong harus hidup kalaleran. Mari duduk sedikit, rapat-rapat, biar kita babisi sedikit. Kaki biar berjalan, langgar lautan. Sampai rantau orang. Atau akan pulang sama-sama di rumah tua juga. Hidup mewah-mewah, kaya sampai maraya. Bisa beli apa saja. Tapi saya bisa kasih sembuh hati ini yang sudah luka. Biar jabatan tinggi sampai awan. Setara dengan Tuhan lain. Mari tetap beta, ale, ketemu semua adik kakak juga. Karena salah waktu, para katorang orang Maluku, itu bukan pakai lalu ketumpi perang. Tapi pak jaga diri, jaga saudara, jaga tanah, jaga cinta kasih untuk ketemu semua. Tunggu api menyala. Hidup adik kakak di rantau orang, susah senang harus baku bantu tongkat belakang. Itu tete dengan moyang-moyang goreng pasang. Jangan sampai ketemu batu. Angin sibuk-sibuk bawa datang rindu. Ombak baribut bersama bunyi tawuri di jalan-jalan yang sunyi. Duduk air masih kasih simpan kenangan dalam hati. Batu karang masih berdiri kokoh, keras kasih kuat kaki. Pasir putih sebagai bukti. Katong masih bisa bertahan sampai sekarang ini. Biar tenggelam di dasar lautan, hidup jauh dari kampung halaman, masih tetap aku pegang tangan. Ada salah paham, mari katong saling memaafkan. Batu Pamali sampai sekarang masih jadi barkatar negeri-negeri. Siripinang masih jadi ajimat berbeta pendiri. Hidup saudara itu jambak mengiri, biar setiap hari cuma makan garam dan cili. Jangan saling benci. Dapur masih penuh dengan asap pagi-pagi. Tungku masih bisa menyala kembali. Bertanda, kepatah sampai saat ini belum mati. Generasi muda harus bangkit mempertahankan budaya dan jati diri. Ini perjuangan abadi, jadi bekal untuk katong pulang nanti. Kalau sing bisa perbaiki, jangan bermimpi. Katong akan hidup dengan penyesalan setiap hari. Merauke 28 Januari 2023. Terima kasih.
Itulah talenta anak muda Maluku dengan karyanya yang sangat luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Saudara Tan R. Hayoto. Baik, cukup menyentuh hati ya. Kita akan mengabadikan momen yang berbahagia ini sebagai satu saudara Pela Gandong, baik kita yang dari Maluku ataupun juga dari etnis lain yang hadir. Kita akan ada dalam sesi foto bersama. Untuk itu saya mengundang kiranya dapat mengambil tempat di bagian depan. Iya, baik di depan boleh atau di atas atau di bawah saja ya. Baik, nantinya akan bersama-sama foto dengan Ketua Ikemal Merauke. Kami mohon kesediaan Korin Ikemal Papua Selatan, kemudian juga ketua-ketua etnis Maluku yang hadir, ya, Bapak Bung Sangaji, dan juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke, dan juga unsur OPD atau yang mewakili yang hadir, ya, ya, baik. Dan nanti setelah ini sesi yang kedua akan bergabung orang tatua atau sesepuh Maluku. Iya. Nah itu. Baik. Kami mohon orang tatua atau sesepuh dan juga rohaniawan tetap di depan. Mohon izin pada bapak-bapak yang masuk foto. Oke, oh ya. Baik. Ketua-ketua RT di depan. Rohaniawan dan ya, Upayami juga boleh bergabung. Baik. Ibu Pak, silakan bisa bergabung. Iya. Bapak Haral, Bapak Sopatua, Ketua Panitia. Baik. Ada lagi? Kami mengundang Sarewaka, Bapak Kris Unawikra. Baik. Iya, ada penata gaya ternyata ya.
Iya. Baik, mohon di depan kami mau hadirkan untuk semua berdiri, kita bergandengan tangan menyanyikan lagu Gandong. Karena tidak lengkap kalau orang Maluku berkumpul tidak memandangkan atau menyanyi lagu Gandong ya. Betul sekali. Karena lagu-lagu kita yang lebih dari saudara. Gandung lah ya. Betul. Sesuai dengan moto orang Maluku, ada ale, beta rasa, ale rasa. Saya ada ale, saya ada rasa, potong di kuku rasa di daging. Oke. Vitamin semua terasa sakit. Oh, baik. Oke. Barisan pertama kedua bergabung di depan ya. Oh, bergabung boleh. Barisan pertama dan barisan kedua. Sama menyanyikan lagu. Pak Ustadz juga boleh, Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz bilang kita semua saudara, toh. Jadi Pak Ustadz juga saudara. Pak Ustadz juga gandongnya kita semua ya. Iya, betul baik. sekali. Yang di belakang boleh Bapak Ibu, kita boleh berdiri di tempat. Kita nantinya sama-sama berpegangan tangan menyanyikan lagu Gandong. Iya, lagu Gandong. Nanti Pak Salmon akan memimpin liriknya ya. Iya. Iya, nanti Pak Salmon pakai mic. Pakai mic. Iya. Iya, pasti semua sangat familiar dengan lagu ini, khususnya kita orang Maluku ya. Oke, sama-sama kita menyanyikan lagu Ela Gandong. Sebelum nantinya kita akan menikmati suasana pertemuan makan malam ya. Oke. Ayo kita nyanyi sama-sama. Batung
boleh berjabat tangan sebelah kiri, sebelah kanan, depan dan belakang, dan saling menyapa katorang atau kitong gandong. Iya. Luar biasa. Lagu Gandong ini mempererat tali persaudaraan bersama kita. Ada kekuatan ya di balik Ya. lagu Gandong ini yang membuat kita saling sayang, baku cinta, baku tolong Ya. menolong. Terdengarnya lagu itu seperti merasa menggigit di hati gitu. Iya. Oke. Baik, hadirin saudara Pela Gandong, selanjutnya kita akan menikmati jamuan makan malam yang sudah disiapkan oleh kami dari panitia. Nantinya kita akan dihibur oleh penyanyi-penyanyi yang sudah kami siapkan, yang sudah tidak asing lagi ya di Ini ada Ade Mary, Ade Nina, dan juga keyboard Ade Obo. Baik, jadi kolaborasi ya, ada suku-suku lain juga ya. betul. Iya. Karena memang disinilah kebersamaan kita. Betul. Pada malam hari ini Betul. tidak ada perbedaan antara agama, suku, dan Betul. ras. Kita Satu, saudara. Termasuk saya juga bisa dipasangkan sama Wong Jowo ya, yang hari ini kita angkat sementara jadi Nona ya. Nona Ambon, ya. Nona Utari ya. Iya, baik. Tepuk tangan Ambon. dulu. Saya sudah berusaha memakai kostum Ambon. Iya. Baik. Ya, bila sudah disiapkan, nantinya kita akan mempersilahkan seluruh tamu undangan dan juga Ketua Ikemal dan diikuti seluruh undangan menikmati hidangan yang kami siapkan. Kiranya berkenan ya dengan selera Bapak dan Ibu sekalian. Namun apabila tidak berkenan, seluruh panitia memohon maaf dan sudah semaksimal mungkin untuk menyajikan yang terbaik bagi kita semua. Baik, kita akan dihibur sama kedua penyanyi kita di malam hari ini. Untuk itu kami ucapkan selamat menikmati hidangan yang kami siapkan. Ya. Sio Gandong. Selamat malam untuk semua Bapak Ibu tamu undangan Pela Gandong ini. Ale rasa beta rasa. Sing ada ale, sing ada rasa. Katong 21 Pela Gandong ini. Selamat menikmati santap malam, semoga semua terhibur. Untuk keluarga besar Maluku Kabupaten Merauke, sukses selalu di Kota Merauke. Di tanah rantau, satukan hati, satukan jiwa, isakot bekai, isakot kai. Untuk Kota Merauke. Kalau manusia ada dalam derita,
lagi dalam live.
Ya, sekaligus kepada Bapak dan Ibu, bersaudara semua selalu menikmati dengan malam bersama dan terus akan bersama dengan grup musik Celebes Musik.
Ya, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, dengan tidak kurang rasa hormat bagi Bapak Ibu undangan yang masih menikmati hidangan santap malamnya, kami silakan yang nantinya masih ingin bernyanyi bersama adik kita Nina dan juga Mary dan juga Otto, kami silakan. Baik, Anda mengingat sudah jam setengah 10 malam, pastinya ada beberapa pengundangan lainnya yang mungkin harus segera pulang istirahat. Tapi kami juga hadir masih ingin bersama-sama dengan kami keluarga Maluku pun juga boleh seusai kita
dan didampingi oleh ketua-ketua etnis. Para ketua etnis kami mohon mengambil tempat di depan dan kita akan saling berjabat tangan. Semoga halal bihalal di hari yang fitrah ini kita akan kembali fitri bersih seputih kertas. Amin. Baik, nanti kita akan melakukan jabat tangan. Nanti Bapak Ibu bisa mengambil dari sebelah kanan tangan dan Bapak Ibu sekalian nanti akan keluar lewat pintu keluar supaya lebih teratur bagi Bapak Ibu yang nantinya akan meninggalkan tempat ini dan ada rasa bahagia, rasa sayang, Rasa kebersamaan dan rasa persatuan tentunya. Semoga kebersamaan dan persatuan kita saat ini tidak akan pernah luntur. Baik. Dan akhirnya Saya Sinutari dan saya Kak Wahel sebagai pembawa acara kami menutup acara ini sekaligus undur diri. dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Satu Sadu Sadu Sadu.
Thank you.